Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dalam perkuliahan kimia dasar ya, dan materi sekarang adalah materi gaya antar molekul, dan ini merupakan pertemuan pertama beres UTS ya. Nah, gaya antar molekul. Gaya antar molekul. Yang mungkin perlu kita ketahui sendiri adalah molekul ya. Molekul ini apa? Kenapa kosong? Molekul yang perlu kita ketahui adalah tentang molekul nih, molekul. Nah, awal-awal kita harus tahu nih molekul itu apa sih sebenarnya. Molekul, dan ada istilah atom ya. Ada juga istilah senyawa ya, enggak. Ada juga istilah larutan. Nah, ini teman-teman perlu refleksi lagi ya. Apa atom, apa senyawa, dan apa itu larutan. Nah, sekarang molekul. Molekul itu adalah kumpulan dari atom-atom baik sejenis maupun tidak sejenis. Nah, molekul itu, jadi atom itu kalau misal digambarkan ya, diilustrasikan secara abstrak gitu, ini bulat. Secara sederhana, sangat sederhana. Ini bulat gitu. Dah bulat. Tapi kalau udah bulat-bulat, ini kita sebut dengan molekul. Terus kalau misal udah bulat hitam, merah sebenarnya, ini namanya molekul juga. Loh, apa bedanya? Nah, ini namanya molekul unsur ya, dan ini kita sebut dengan molekul senyawa. Jadi artinya apa? Kalau molekul unsur itu adalah kumpulan atom-atom yang sejenis, tapi kalau misal molekul senyawa itu kumpulan atom-atom yang tidak sejenis. Yes atau yes? Nah, itu kita udah tahu nih antara unsur dengan senyawa. Oh iya, ada juga istilah unsur ya. Jadi ada unsur, ada senyawa, dan ada ini pencet ini apa? Oh, enggak. Ada atom, senyawa, larutan, dan unsur. Nah, ini teman-teman harus bisa ngebedain lagi ya. Kalau misal belum bisa ngebedain, maka coba lihat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi artinya apa nih? Artinya gaya antar molekul. Oh, artinya apa? Jadi misalkan ini ada molekul juga. Ini saling bergaya, bukan ya pemirsa, bukan saling bergaya. Jadi antar molekul-molekul ini memiliki interaksi. Jadi interaksinya ada interaksi ya. Misalkan ini ada dua orang saling papasan ya. Tentu yang namanya manusiawi ya, manusia, dia akan ada interaksi, baik bingung ataupun marah. Wah, kan gitu ya. Ada interaksi di situ. Apapun itu bentuknya, ada interaksi. Kalau misal udah saling jabat tangan, udah saling salaman, nah ini udah bukan gaya lagi nih. Ini muncul yang namanya ikatan. Ya. Udah saling menjauh, setelah salaman saling menjauh, dia jadi ikatan ion ya. Kayak gitu. Yuk kita lanjut ke sini. Nah, ada gaya apa aja sih antar molekul? Nah, antar molekul itu ada gaya dipol-dipol ya. Ada gaya ion dipol, ada gaya dispersi, ada gaya ikatan hidrogen. Nah, gaya ikatan hidrogen ini udah nggak lagi disebut gaya, tapi ini kita sebut dengan ikatan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena strong. Ya. Karena ini kuat. Jadi ikatan hidrogen, gaya hidrogen ini, antar gaya hidrogen ya, ini sangat kuat, akhirnya disebut ikatan. Beda dengan ini, dipol dengan dipol disebut gaya, ion dengan dipol disebut gaya, dispersi disebut gaya ya. Nah, sekarang kayak gimana, kita jelaskan satu-satu ya. Kalau dipol itu gimana? Dipol dari istilahnya aja kita udah tahu nih,
dipol. Pol itu pol, sip. Pol itu dari polar ya. Polar itu kalau misal kutub bumi, ini khatulistiwa. Ini ada kutub utara, kutub selatan. Kok kiri kanan ya? Ada utara, ada selatan ya enggak? Dan ini magnet kan. Jadi polar itu artinya mengkutub. Jadi ada yang positif, ada yang sisi negatif gitu. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, begitu juga dengan ini nih dipol. Nah, dipol ini teh artinya apa? Artinya ini yang namanya polar dengan ini kan udah pol nih, dua polar, di teh dua, pol teh polar, kutub. Ada dua kutub. Nah, artinya apa? Kalau dipol dengan dipol, si dipol dengan si dipol lagi. Ada interaksi di sini. Nah, ini yang namanya interaksi dipol-dipol. Ini ngomongin apa nih? Molecules that have a permanent dipole moment tend to align with opposite polarities in the solid phase for maximum attractive interaction. Jadi ini permanen katanya. Dipole moment tend to align with opposite polarities. Nah, jadi kalau misal seperti ini ya, misal positif negatif, ini ada molekul lagi nih, negatif positif. Jadi saat dia bergerak sini, dia akan berubah haluan. Dia akan muter dia. Jadi positif. Kalau misal kalian tahu bayi sungsang ya, nah seperti itulah. Jadi awalnya bayinya melintang nih, ini perut ibu. Ini bayinya awalnya melintang, tapi pas udah mau lahir, si bayi itu jadi gini. Nah, jadi dia siap ke luar gitu ya. Nah, itu dia akan mengarahkan dirinya sendiri. Apa nih? Gaya ion dipol. Nah, tadi gaya dipol-dipol ya kan? Nah, sekarang gaya ion dipol. Dipol. Ini kita sebut dipol ya enggak? Enggak pada pinter ya. Nah, dan ini tentu kita sebut ion ya. Karena judulnya adalah ion dipol. Artinya di dalamnya pun harus berisi ion dan dipol ya enggak? Nah, ini isinya dipol ya kan? Wah, berarti ini adalah ion ya kan. Nah, ini kita sebut dengan dipol. Nah, ini kita sebut dengan ion. Kenapa? Karena di sini ada Na+. Oh, ini Na+ nih. Yang namanya ion dia punya muatan. Muatan positif. Kenapa bisa positif? Karena dia melepas elektron. Ya, ini pun sama, muatan positif karena dia melepas elektron sebanyak 2 biji. Ya. Jadi akhirnya dia bermuatan positif. Jadi muatan negatif di dalam diri itu dilepaskan sehingga dia bermuatan positif. Dan sekarang ini muatannya negatif. Kenapa bisa negatif? Karena dia menangkap elektron. Menangkap muatan negatif. Karena dia bermuatan negatif, akhirnya apa? Yang si dipol itu ya, si dipol itu dia kecenderungannya adalah yang mendekat atau yang ngegesernya adalah kutub positifnya. Kutub positifnya yang nempel-nempel gitu dengan si negatif. Nah, sedangkan yang negatifnya tentu menjauh ya. Sama dengan kayak magnet, utara dengan utara, selatan dengan selatan itu kan enggak saling berinteraksi. Nah, begitu juga dengan ini Na+. Na+ ini muatan positif. Muatan positif. Kemi, di sana ayah lagi ngajar.
Iya sok. Oke, kita lanjut ya pemirsa, itu iklan. Nah, ini positif ketemu dengan negatif, karena positif dengan negatif sukanya itu udah hukum alam, itu nggak ada positif suka dengan positif, itu melanggar hukum alam namanya ya, gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, ini ada weak interaction, ada strong interaction nih. Jadi ada interaksi yang lemah, ada interaksi yang kuat. Lo kok bisa? Ini dipolnya sama nih, molekul dipolnya sama. Air, ini juga sama air. Jadi ini dia H plus kan? Ini H plus nih. Ini O min, O2 min. Ini O2 min juga ya. Ini H plus. Ini H plus juga. Nah, jadi O2 min, wih, kelihatan guys. Nah, kenapa bisa interaksinya kuat? Nah, ini disebabkan karena dia muatannya lebih besar. Muatannya lebih besar gitu. Muatan 2 plusnya lebih besar. 2 plusnya lebih besar, Mg. Coba kita cek ya. Periode berapa sih? Sama periodenya. Jadi jumlah kulitnya pun sama, jumlah kulitnya sama. Tapi ternyata Mg2 plus itu lebih kecil dibandingkan dengan Na plus, padahal kulitnya sama. Kok bisa kayak gitu ya? Dia banyak melepaskan elektron ya. Jadi kulitnya itu jadi lebih kecil. Nah, kalau misal lebih kecil artinya lebih dekat dengan inti. Ya, jadi lebih padat gitu. Nah, lebih dekat dengan inti, akhirnya bisa kuat gitu. Interaksinya kuat dengan yang negatif. Gaya dispersi. Gaya dispersi. Kita lanjut gaya dispersi. Nah, di sini ini apa nih? Gaya dispersi ya. Oh, ini netral pemirsa ya. Ini netral. Ini awalnya netral nih. Netral. Netral. Netral itu artinya non polar. Ya. Non polar artinya tidak berkutub, nggak ada positif, nggak ada negatif gitu. Bukan nggak ada juga. Jadi seimbang antara positif dengan negatifnya, itu seimbang. Nah, saat ketemu dengan kation, ketemu dengan positif nih. Akhirnya apa? Muncul kecenderungan. Dia yang ngedekat ini yang awalnya non polar ya. Awalnya non polar nih. Tapi ternyata setelah ketemu dengan positif, dia jadi berubah haluan, dia berubah pikiran, dia jadi negatif. Nah, itu hati-hati dengan pergaulan ya. Awalnya baik nih, tapi saat bergaul dengan si A, wah ternyata dia berubah sikap. Nah, itu bahaya ya. Nah, jadi jangan menjamin sikap seseorang ya. Jadi yang baik belum tentu baik. Saya politik. Nah, udah gitu dengan dipol. Kita lihat dipol. Begitu juga dengan dipol. Dipol itu kan dua kutub, memang udah dari sononya kan, dua kutub. Ada negatif, ada positif kan. Nah, nanti ini si yang non polar ini dia akan, yang negatif itu akan cenderung deket yang positif. Begitu juga dengan yang positif. Nanti ada lagi nih yang dipol. Ini cenderung akan dekat-dekat gitu dengan yang negatif ya. Nah, inilah kita sebut dengan induced dipole. Induced itu berarti terinduksi ya. Terinduksi itu terpengaruh oleh pergaulan. Gitu. Review. Apa nih reviewnya ya? Jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan titik leleh dari masing-masing senyawa berikut. Ini ya. Coba nanti
ini kalian coba cari tahu ya, apa sih yang menyebabkan titik leleh ini jadiin PR 1, tugas 1 ya, atau jangan-jangan ada jawabannya di sini. Nggak ada. Nah, ini adalah tugas 1 yang perlu kalian kerjakan ya. Jadi lihat ini ada CH4, CF4, CCl4, CBr4, CI4. Nah, ini apa yang sama dan apa yang beda? Dan posisinya ada di mana nih? FClBRI. Nah, kalian perlu tahu nih. Dan apa yang menyebabkan titik lelehnya itu bisa beda? Bejeng udah. Semakin ke I4, ini kalian lihat ya. Ini titik lelehnya itu lebih rendah. Jadi dia lebih cepat meleleh. Lebih cepat meleleh dibandingkan yang CI4. Kalau CI4 itu tidak mudah meleleh ya. Tidak mudah meleleh. Nah, ini kaitannya dengan gaya antar molekul. Tengok lagi, meleleh itu peristiwa dari apa ke apa sih? Dari padat ke cair kan? Kalau padat itu berdekatan molekulnya. Padat itu berdekatan molekulnya. Nah, kemudian saat dipanaskan, dia akan terputus itu ikatan antar molekulnya. Akan terputus. Sehingga jadi cair. Dan ini lebih jauh nih. Maksudnya membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutuskannya. Ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti kalian cari tahu ya. Nah, kemudian ikatan hidrogen. Tugas 1. Cari tahu di bukurannya Raymond Chang ya. Ada yang soft copy-nya. Nah, kemudian ini ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen. Nah, di sini yang semakin besar massa itu akan semakin berat ya. Iya, semakin besar massa semakin berat. Maksudnya gini, semakin besar massa itu kan akan semakin berat, titik didihnya semakin tinggi. Ini titik didih kan? Ya, boiling point. Jadi titik didihnya itu akan semakin tinggi. Massa bertambah. Ini H2S, H2SE, H2TE. Mana itu yang kalian kenal ya? PH3, AS3, HCl. Nah, ini ya HCl, HBr, HI. Nah, HCl, HBr, HI. Nah, semakin berat, ini titik didihnya akan semakin tinggi, ya enggak? Tapi ternyata HCl, HBr, HI. HI itu kan berat ya. Nah, tapi ternyata HF itu padahal lebih ringan daripada HCl, ini titik didihnya ngelonjak tinggi. Nah, itu karena adanya ikatan hidrogen. Ya. Jadi ikatan hidrogen itu ada pada H yang berikatan dengan O, H berikatan dengan F, H berikatan dengan N. Udah, ini aja. FON. Nah, buktinya apa? Ini nggak punya ikatan hidrogen nih. CH4 nggak punya ikatan hidrogen, padahal sama dalam golongan yang sama. Jadi C ini lebih ringan dibandingkan dengan Si. Tapi ini N lebih ringan dibandingkan dengan P. Tapi dia titik iklan, banyak iklan ya. Titik didihnya ternyata lebih tinggi gitu. Itu karena adanya ikatan hidrogen. Kayak gimana sih ikatan hidrogen? Nah, tengok ikatan hidrogen. Tadi yang saya bilang, O berikatan dengan H, F berikatan dengan H,
N berikatan dengan H. Nah, kita lihat ke sini. O berikatan dengan H. O berikatan dengan H. O berikatan dengan H yang dimaksud bukan ini ya. No, 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 no. Itu bukan ikatan hidrogen. Tapi ikatan hidrogen itu kan ikatan antar molekul, gaya antar molekul. Jadi ini adalah satu molekul, saudara-saudara pemirsa ya. Ini satu molekul dan ini molekul kedua. Jadi gaya antar molekulnya atau ikatan hidrogennya terjadi antar molekul dong. Jadi ini gitu ya. Nah, contohnya ini H dengan N. Ingat lagi, H dengan O, H dengan F, H dengan N. Nah, sekarang ini H dengan N nih, antar molekul. Ini satu molekul ya, ingat. H dengan N di molekul yang lain. H dengan O di antar molekul nih. Udah antar molekul ya. Ini juga antar molekul. H dengan N. Ini antar molekul. F dengan H ya. Dan seperti itu seterusnya. H dengan N. Jadi ikatan hidrogen terjadi antar molekul, jadi bukan intramolekul ya. Hati-hati, ada perbedaan antara antar molekul dengan intramolekul. Gitu ya. Review, apa nih? Review. Which of the following can form hydrogen bond with water? Nah, jadi mana molekul-molekul berikut yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air? Coba kalian pikirkan. Coba kau pikirkan. Coba kau renungkan. Ini kita jadikan adalah tugas 2. Tugas 2 ya. Ada tugas 2. Ikatan hidrogen. Sifat zat cair. Nah, oke, sifat zat cair. Ini apa nih? Ada tegangan permukaan, ada viskositas, dan ada struktur dan sifat air. Itu salah satu sifat zat cair. Sekarang kita lihat tegangan permukaan. Maksudnya apa nih tegangan permukaan? Nah, dalam tegangan permukaan juga ya, tegangan permukaan. Ini yang membuat seekor serangga itu bisa ngambang di air ya, gara-gara ada tegangan permukaan. Mungkin kalian pernah lihat dalam suatu gelas ada air, dia bukan gini kan, nggak kayak gini kan ya, nggak no no no. Nah, tapi dia gini, shoot shoot. Nah, itu tuh tegangan permukaan namanya. Intermolecular forces acting on a molecule, antar molekul, acting bertindak pada suatu molekul in the surface layer, pada bagian permukaannya, of a liquid, dari suatu cairan, and in the interior region of the liquid, dan juga berinteraksi dengan bagian dalamnya. Surface tension enables the water strider to walk on water. Jadi bisa ini teh water strider nih. Strider hear you. Surface tension is the amount of energy required, adalah sejumlah energi yang dibutuhkan to stretch. Nah, jadi energi yang dibutuhkan untuk stretch, menarik ya. Or increase the surface, atau meningkatkan the surface of a liquid. Jadi permukaan liquid by a unit area, for example by 1 cm persegi, adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk stretch, menarik, jadi ketarik gitu ya, yang ini ya. Or increase the surface of a liquid, atau memperlebar permukaannya by a unit area.
Jadi tegangan permukaan itu ada adhesi, ada kohesi. Kalau kohesi itu dia menolak permukaan, ya menolak temboknya, menolak dinding gelas. Tapi kalau misal adhesi dia menarik. Kemudian viskositas. Viskositas adalah is a measure of a liquid resistant to flow. Jadi daya ketahanan ya, ketahanan suatu cairan terhadap aliran, ya, daya hambat gitu. Semakin tinggi viskositas zat cair, semakin lambat zat tersebut mengalir. Jadi semakin kental maksudnya. Kental ya. Jadi ada minyak goreng, ada air. Mana yang viskositasnya tinggi? Tentu minyak goreng karena kental ya. Kalau misal kental ngalirnya lambat. Tapi beda dengan air. Dia ngalirnya cepat kan. Jadi ada resistance to flow. Viskositas zat cair dipengaruhi oleh gaya antar molekul dan suhu. Beda antara minyak goreng yang panas itu kan jadi viskositasnya rendah. Tapi kalau misalnya minyak goreng yang baru dibeli gitu, itu viskositasnya tinggi. Nah, ini adalah beberapa nilai viskositas dari beberapa zat. Kayak aseton, mana yang paling gede coba? Ini 3,16, 6,25, ini 10 pangkat min 3 itu berarti kali bagi 10 lagi ya, berarti 0,4 ya. Iya ya, 0,4. Kemudian 9,69, 2,33. Nah, ini lihat mana yang viskositasnya lebih rendah dan lebih tinggi ya. Bisa kita lihat mungkin antara yang paling ini viskositasnya rendah nih, air ya. Tapi kalau merkuri ini viskositasnya agak tinggi. Etanol cair viskositasnya tinggi ya. Tapi beda dengan benzena sama aseton, ini viskositasnya sangat rendah kan. Kalau ini 40 kayaknya, 40 kali 10 pangkat min 4 ya. 40 kali 10 pangkat min 4 berarti 4 kali 10 pangkat min 3 kan. 40 nih, 40 ini 12 blood, oh darah, pantesan itu darah kental ya. Ini 12 etanol 1,55 merkuri, gliserol ini tinggi banget ya, jadi kental. Yang paling rendah itu adalah siapa? Benzena. Oke ya, lanjut. Sifat zat padat ada kristal, ada amorf. Kalau kristal itu teratur ya, kalau amorf itu enggak beraturan. Nah, ini kristal. Kalau amorf 7 tipe unit kristal padat. Nah, ini nanti coba kalian lihat ya, kalian pelajari dengan cara di pause. Raymond Chang 2010 tahun 407 halaman 474, ini sumbernya. Raymond Chang tahun 2010 ya. Coba kalian nanti cari si bukunya. Nah, ini ada beberapa jenis 7 tipe unit sel kristal padat. Jadi ada simple kubik, ada tetragonal, tetra itu tetragonal, ada ortorombik, ada rombohedral, ada monoklinik mirip-mirip ya dengan tetragonal dan ortorombik.
ada triclinic, dan ada heksagonal. Lihat di sini maksudnya apa sih? Ini teh alfa, beta, gamma nih. Nah, ini sudut ya. Jadi satu titik ini ada alfa, ada sudut beta, ada sudut gamma gitu. Oke, lanjut ah. Ada tipe pengisian unit sel. Jadi ada simple kubik, ada body centered kubik, jadi di tengah-tengahnya ada ya. Terus ada face centered kubik. Ini gimana ini bentuknya? Jadi di permukaannya, harusnya di permukaan ini. Ah iya, ini betul. Jadi di permukaan, di tembok-temboknya ini nih. Jadi di tembok-temboknya. Jadi ini di tembok ya. Ini di tembok, di tembok, di temboknya. Nah, ini face centered kubik. Di tengahnya ada nggak? Nggak ada nih. Ah, ini di tembok juga. Ini di belakang, ini di depan nih. Lanjut. Amorph. Padatan yang terbentuk karena proses pendinginan zat cair yang sangat cepat. Jadi zat cair didinginkan dengan sangat cepat. Jadi dia nggak prepare untuk baris-baris gitu. Hasil padatan yang tidak sempat membentuk kristal yang teratur sehingga padatan yang terbentuk memiliki sifat zat cair dalam hal transparansi. Wujud kaca contohnya ya. Contoh quartz, pyrex, soda 5 gelas. Quartz, pyrex. Jadi itu teh amorph sebenarnya kristalnya tuh. Jadi nggak sempat membentuk kristal yang teratur. Jadi nggak beraturan sebenarnya si pyrex quartz itu teh ya. Amorph. Dah, oke. Jadi ada berapa tugas? Ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas yang perlu kalian kerjakan, dan nanti kita komunikasi di grup, ada tugas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.